Setelah hidup selama 5 tahun bersama bibinya, Daitai, tanpa diizinkan keluar rumah, seorang gadis yatim piatu bernama Heidi akhirnya dibawa ke pegunungan Alpen Swiss untuk tinggal bersama kakeknya. Daitai mendapatkan pekerjaan di Frankfurt dan tidak bisa membawa Heidi bersamanya. Karena itu, ia mengabaikan peringatan para tetangga yang mengatakan bahwa sang kakek adalah orang yang antisosial dan mungkin berbahaya. Dalam perjalanan mendaki gunung, Heidi melepaskan sepatu dan gaunnya lalu berlari-lari hanya dengan pakaian dalamnya karena ia lebih menyukai kebebasan bergerak daripada tampil rapi. Begitu melihat mereka datang, kakek Alpohe langsung marah dan mengusir mereka. Ia berkata bahwa dirinya tidak ingin merawat anak kecil. Daitai berpura-pura pergi bersama Heidi, tetapi sebenarnya ia menyuruh Heidi menunggu di belakang rumah sebelum diam-diam melarikan diri. Alpohe menyadari hal itu dan berteriak kepada Daitai. Tetapi Heidi justru mengatakan bahwa ia juga tidak menginginkan bibinya. Masih menolak menerima kehadiran Heidi dalam hidupnya, Alpohe masuk ke rumah dan mengunci pintu. Karena tidak punya tempat lain, Heidi memutuskan tidur di kandang bersama kambing-kambing. Keesokan paginya, Alpohe memberi Heidi susu kambing sebagai sarapan, lalu mengajaknya ke gereja. Pendeta memeriksa kondisi Heidi dan menyatakan bahwa gadis kecil itu sehat serta kuat. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban Alpohe untuk merawat cucunya sendiri. Namun, karena sang kakek tetap keras kepala, pendeta berkata bahwa dalam 3 hari ia akan pergi ke Mayenfeld dan akan membawa Heidi bersamanya untuk mencari petani yang bersedia menerimanya bekerja. Sepulang dari gereja, Heidi bertanya apakah ia harus tidur lagi di kandang. Alpohe menjawab bahwa ia boleh tidur dimanapun yang ia inginkan. Karena di rumah hanya ada 1 tempat tidur dan 1 kursi, Heidi mencari tempat lain dan menemukan loteng yang dipenuhi jerami. Ia memutuskan menjadikannya kamar tidurnya. Heidi kemudian mengatakan kepada Alpohe bahwa ia sebenarnya ingin tetap tinggal di sana, tetapi sang kakek tidak memberikan jawaban. Keesokan harinya, seorang penggembala kambing bernama Peter datang untuk mengambil kambing-kambing milik Alpohe. Sang kakek pun meminta Peter mengajak Heidi ikut bersamanya seharian dan mengajarinya kehidupan di pegunungan. Setelah Alpohe membekali Heidi dengan keju dan sosis untuk makan siang, Heidi dengan senang hati mengikuti Peter. Ia berlari-lari bersama kambing-kambing dan menikmati kebebasan itu, jauh lebih menyenangkan daripada harus terus berada di dalam rumah seperti saat tinggal bersama bibinya. Saat Heidi sedang bersenang-senang, Peter diam-diam memakan sebagian bekal Heidi. Ketika Heidi menyadarinya, Peter malah menyalahkan kambing-kambing. Tak lama kemudian, 2 ekor kambing mulai berkelahi. Peter memukul mereka dengan tongkat agar berhenti. Heidi sangat tidak setuju dengan tindakannya. Setelah menghentikan Peter, ia membuat sebuah kesepakatan. Jika Peter berjanji tidak akan pernah memukul kambing lagi, Heidi akan memberikan setengah bekal makan siangnya setiap hari. Peter dengan senang hati menerima tawaran itu. Namun, ia meminta Heidi berjanji untuk tidak memberitahu Alpohe, karena orang-orang di desa mengatakan bahwa kakeknya pernah membunuh seseorang di masa lalu. Saat Heidi pulang, sikapnya menjadi canggung terhadap sang kakek. Ia bahkan mengatakan bahwa ia akan tidur di kandang. Alpohe segera menyadari bahwa Heidi pasti telah mendengar rumor tersebut. Ia lalu bertanya, "Mana yang lebih kamu percaya, rumor orang atau mata dan telingamu sendiri?" Heidi memilih mempercayai penilaiannya sendiri. Ia kemudian memeluk Alpohe sebelum pergi tidur di loteng. Keesokan harinya, sementara Heidi terus bermain dan semakin akrab dengan Peter, Alpohe membuat beberapa perabot dari kayu sebagai tanda bahwa ia mulai tersentuh oleh kasih sayang cucunya. Ketika Heidi pulang, ia terkejut melihat sebuah kursi baru di meja makan. Alpohe juga menyampaikan kabar yang sangat membahagiakan. Heidi diizinkan tinggal bersamanya untuk selamanya. Beberapa minggu berlalu, Heidi menghabiskan hari-harinya bermain bersama Peter. Ia bahkan memotong rambutnya agar lebih nyaman saat beraktivitas di pegunungan. Suatu hari, Peter memberitahu Heidi bahwa selama beberapa bulan ke depan ia tidak akan datang menggembala karena harus bersekolah. Mereka baru akan bertemu lagi saat musim semi tiba. Namun, Peter mengajak Heidi untuk sesekali mengunjunginya di rumah. Heidi juga ingin bersekolah. Setiap kali mereka turun ke desa, para tetangga selalu mengingatkan Alpohe bahwa seorang anak membutuhkan pendidikan dan teman-teman sebaya. Namun, Alpohe tetap menolak. Menurutnya, saat musim dingin tiba, Heidi tidak akan bisa turun gunung untuk pergi ke sekolah. Ketika salju mulai turun, hari-hari terasa membosankan. Untuk menghibur Heidi, Alpohe mengukir seekor burung kecil dari kayu, tetapi itu tidak banyak membantu. Ia kemudian membuat sebuah kereta luncur. Kali ini usahanya berhasil. Mereka berdua bersenang-senang meluncur menuruni lereng gunung dengan kereta tersebut, sebelum Alpohe mengantar Heidi bermain ke rumah Peter. Di sana, Heidi bertemu dengan ibu dan nenek Peter.
Ia juga mengetahui bahwa ayah Peter telah meninggal dunia. Nenek Peter sudah buta dan hampir tidak bisa makan banyak makanan karena sebagian besar giginya telah tanggal. Masalahnya, makanan yang mereka miliki hanyalah roti keras yang sudah basi. Peter sendiri tidak berprestasi di sekolah. Ia tidak mengerti mengapa harus belajar membaca karena menurutnya kemampuan itu tidak diperlukan untuk menggembala kambing. Meski begitu, ibunya tetap bersikeras agar Peter tidak berhenti sekolah. Saat Alpohe datang menjemput Heidi, Heidi berkata bahwa kini ia menyadari betapa beruntungnya memiliki seorang kakek seperti dirinya. Tahun demi tahun berlalu, Heidi menjalani kehidupan yang damai dan bahagia bersama sang kakek di pegunungan. Suatu hari, Daitai kembali. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menemukan tempat yang baik untuk Heidi di rumah majikannya. Tempat Heidi bisa memiliki teman dan bersekolah. Namun, Alpohe dengan tegas menolak mengizinkan Heidi pergi. Ia mempertanyakan mengapa Daitai tiba-tiba saja begitu peduli kepada keponakannya. Dengan malu, Daitai mengakui bahwa dulu ia meninggalkan Heidi karena memang tidak memiliki pilihan lain. Perdebatan mereka tidak membuahkan hasil. Daitai kemudian berpura-pura pergi, tetapi sebenarnya ia berjalan lebih jauh ke pegunungan untuk mencari Heidi yang sedang menggembala kambing. Daitai kembali menawarkan kesempatan itu. Saat Heidi mengatakan bahwa ia ingin tetap tinggal bersama kakeknya, Daitai berbohong dengan mengatakan bahwa Alpohe juga menginginkan Heidi pergi demi masa depannya yang lebih baik. Merasa sedih dan kecewa, Heidi akhirnya bersedia ikut bersama Daitai. Semua kejadian itu disaksikan oleh Peter. Ketika Peter mengembalikan kambing-kambing kepada Alpohe, sang kakek langsung menyadari bahwa Heidi telah menghilang dan segera menebak apa yang terjadi. Ia berlari secepat mungkin menuju desa. Namun, semuanya sudah terlambat. Daitai telah pergi membawa Heidi, sementara para tetangga malah menertawakan Alpohe. Sesampainya di Frankfurt, Heidi dibawa ke sebuah rumah mewah. Di sana ia bertemu dengan kepala pelayan bernama Sebastian, pelayan wanita bernama Tinette, dan yang paling penting, pengasuh sekaligus kepala rumah tangga yang sangat disiplin, Nona Rottenmeier. Nona Rottenmeier langsung tidak senang melihat Heidi karena gadis itu tampak seperti anak liar yang tidak memiliki sopan santun. Namun, Daitai mengingatkannya bahwa memang itulah yang diminta oleh majikannya, yaitu seorang anak seusia Heidi yang masih polos dan alami untuk menjadi teman bagi putri mereka, Clara. Setelah menerima bayaran sesuai kesepakatan, Daitai pergi meninggalkan rumah itu. Heidi, kann ich wieder gehen? Klettern. Sementara itu, Heidi akhirnya bertemu dengan Clara, seorang gadis yang tidak bisa berjalan dan harus menggunakan kursi roda. Heidi dan Clara langsung akrab sejak pertemuan pertama mereka. Saat Heidi tanpa sengaja mendorong kursi roda Clara hingga membentur meja, Clara melindunginya dengan mengatakan kepada Nona Rottenmeier bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Namun, masih banyak hal yang harus dipelajari Heidi agar bisa diterima sebagai pendamping Clara. Ia dimandikan, dipakaikan gaun dan sepatu yang layak, diajarkan tata krama di meja makan, serta dilarang berlari-larian atau membuat keributan di dalam rumah. Heidi juga harus mengikuti pelajaran bersama Clara. Semua orang terkejut ketika Heidi mengaku bahwa ia tidak bisa membaca. Nona Rottenmeier ingin segera mengusirnya, tetapi ia tidak bisa melakukannya sebelum ayah Clara pulang dari perjalanan bisnisnya. Untuk sementara, guru mereka harus mengajari Heidi membaca sambil tetap melanjutkan pelajaran Clara. Heidi mampu beradaptasi dengan cepat terhadap aturan-aturan di rumah besar itu. Meski begitu, ia tidak sepenuhnya berubah dan tetap mempertahankan sifat aslinya. Ia masih lebih menyukai alam daripada tinggal di dalam rumah mewah. Sementara itu, Heidi terus berlatih membaca menggunakan buku cerita yang ditinggalkan Nyonya Seseman. Berkat ketekunannya, ia akhirnya berhasil membaca seluruh isi cerita itu dengan lancar di depan semua orang. Guru mereka langsung mengklaim keberhasilan tersebut sebagai hasil didikannya. Heidi, ich wusste, du es kannst. Und sprangen und sein Mittagsmahl. Nun, pädagogisches Geschick. Melihat kemajuan Heidi, Tuan Seseman memutuskan bahwa Heidi sudah pantas tinggal di rumah itu untuk selamanya. Keputusan itu membuat Clara sangat bahagia. Sebaliknya, Heidi justru merasa sedih. Setiap malam ia menangis diam-diam sebelum tertidur karena kerinduannya pada pegunungan dan sang kakek. Suatu malam, setelah Nyonya Seseman kembali ke rumahnya, Tuan Seseman sedang bermain catur bersama dokter ketika tiba-tiba mereka mendengar suara-suara misterius yang selama ini ditakuti para pelayan. Kedua pria itu segera mengambil senapan karena mengira ada pencuri yang menyusup ke dalam rumah. Namun, mereka segera mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Ternyata, Heidi sedang berjalan dalam tidur. Setiap malam ia turun dari kamarnya, membuka pintu depan, lalu berdiri menatap ke kejauhan seolah sedang mencari pegunungan yang sangat dirindukannya. Setelah itu, ia kembali ke kamar dan tidur meringkuk di ujung tempat tidur. Seperti saat dulu ia tidur bersama kambing-kambing di pegunungan. Ketika dokter memeriksa Heidi dan mendapati tubuhnya sangat kedinginan, Tuan Seseman membuka lemari untuk mencari selimut. Di sanalah ia menemukan setumpuk roti gulung yang diam-diam disimpan Heidi selama ini. Tak lama kemudian, Heidi terbangun. Saat dokter bertanya apakah ia merasa kesakitan,
Heidi menjelaskan bahwa dadanya terasa sesak dan sakit. Setelah itu, dokter berbicara secara pribadi dengan Tuan Seseman. Ia menjelaskan bahwa Heidi sebenarnya sedang menderita kerinduan yang sangat mendalam terhadap rumahnya, homesick, hingga memengaruhi kondisi mental dan fisiknya. Menurut dokter, satu-satunya cara agar Heidi bisa sembuh adalah dengan mengirimnya pulang ke pegunungan. Awalnya, Tuan Seseman menolak saran tersebut. Namun, malam itu ia terus memikirkan nasib mendiang istrinya dan akhirnya menyadari bahwa ia tidak boleh memaksa Heidi tetap tinggal. Keesokan paginya, Clara bertanya tentang hantu yang selama ini menghebohkan rumah mereka. Ayahnya menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada hantu. Semua itu hanyalah Heidi yang berjalan dalam tidur karena sedang menderita kerinduan yang begitu besar terhadap kampung halamannya. Karena itulah Heidi akan dipulangkan. Mendengar kabar itu, Clara sangat terpukul. Ia menangis histeris dan berteriak memanggil nama Heidi sebelum berlari masuk ke kamarnya sambil membanting pintu. Sementara itu, Heidi merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa kembali kepada kakek Alpohe. Namun, ia juga sedih harus meninggalkan Clara. Heidi mencoba berbicara dan berpamitan, tetapi Clara menolak membuka pintu kamarnya. Saat hari kepulangan Heidi tiba, para pelayan menyiapkan sebuah keranjang berisi roti gulung dan berbagai makanan untuk dibawanya ke pegunungan. Sebelum pergi, Heidi memberikan burung kayu kesayangannya kepada Tuan Seseman untuk disampaikan kepada Clara. Ia juga meminta Tuan Seseman berjanji bahwa suatu hari nanti Clara akan datang mengunjunginya di pegunungan. Setelah Heidi pergi, Nona Rottenmeier berkata bahwa akhirnya rumah itu akan kembali tenang. Namun, ucapannya langsung dipatahkan oleh kenyataan. Ternyata masih ada seekor anak kucing yang berkeliaran di dalam rumah. Saat Rottenmeier kembali panik ketakutan, Tinette mengambil anak kucing itu dan memutuskan untuk menamainya Heidi, membuat semua orang tersenyum. Begitu tiba di desa, hal pertama yang dilakukan Heidi adalah melepaskan sepatu mahalnya agar bisa kembali merasakan kebebasan seperti dulu. Ia langsung bertemu kembali dengan Peter. Heidi kemudian mampir ke rumah Peter untuk mengantarkan makanan kepada ibu dan neneknya. Setelah itu, ia berlari secepat mungkin mendaki gunung. Di tengah perjalanan, ia melepaskan gaun mewah yang selama ini dikenakannya. Akhirnya, ia bisa memeluk kembali kakek tercintanya, Alpohe. Heidi pun kembali menjalani kehidupan lamanya. Setiap hari ia berlari-lari di pegunungan sambil menggembalakan kambing bersama Peter. Meski begitu, ada beberapa perubahan penting dalam hidupnya. Kini Heidi akhirnya diizinkan bersekolah. Saat musim dingin tiba, ia dan Alpohe pindah bersama kambing-kambing mereka ke sebuah rumah di desa agar Heidi tetap bisa mengikuti pelajaran. Guru baru Heidi jauh lebih keras dibandingkan guru di rumah Clara. Murid-murid yang berbuat nakal bahkan bisa menerima hukuman fisik. Suatu hari, teman-teman sekelas menertawakan Heidi ketika ia berkata bahwa cita-citanya adalah menjadi seorang penulis. Meskipun begitu, Heidi berhasil menjadi murid yang berprestasi. Berbeda dengan Peter yang masih kesulitan belajar membaca, meskipun Heidi terus berusaha membantunya. Semua pengalaman menarik yang dialaminya di pegunungan selalu Heidi tuliskan dalam surat-surat untuk Clara. Di setiap surat, Heidi juga mengungkapkan betapa ia merindukan sahabatnya dan berharap Clara mau datang berkunjung ke pegunungan. Ketika surat itu sampai ke tangan Clara, gadis itu merasa sangat bersalah karena dulu tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Heidi. Akhirnya, Nyonya Seseman mengumpulkan beberapa pelayan dan membawa Clara pergi ke pegunungan untuk menemui sahabatnya. Pertemuan kembali kedua sahabat itu berlangsung dengan penuh haru dan kebahagiaan. Sementara Heidi dan Clara menikmati waktu bersama, Nyonya Seseman duduk berbincang dengan Alpohe sambil menikmati minuman hangat. Ia kemudian meminta izin agar Clara boleh tinggal di pegunungan selama beberapa hari. Bahkan, Nyonya Seseman menawarkan sejumlah uang sebagai imbalan atas keramahan Alpohe. Alpohe dengan senang hati menerima permintaan itu, tetapi menolak uang yang ditawarkan oleh Nyonya Seseman. Baginya, Clara adalah seorang tamu yang harus disambut dengan tulus, bukan seseorang yang datang karena dibayar. Kini giliran Heidi yang mengajarkan sahabatnya bagaimana menikmati kehidupan sederhana di pegunungan. Clara mulai terbiasa hanya mengenakan pakaian dalam tipis saat bermain, makan tanpa menggunakan peralatan makan, membelai kambing-kambing, tidur di atas jerami, hingga menyaksikan bintang jatuh untuk pertama kalinya. Kedua sahabat itu menghabiskan hampir setiap saat bersama. Namun, kedekatan mereka membuat Peter merasa sangat cemburu. Saat Heidi mengajaknya bermain bersama, Peter menolak dan memilih menggembalakan kambing sendirian. Karena Clara tidak bisa menaiki lereng dengan kursi rodanya, Heidi selalu memilih tetap menemani Clara. Suatu pagi, Peter datang sebelum Heidi dan Clara bangun. Ia melihat kursi roda Clara berada di luar rumah. Didorong rasa cemburu, Peter melakukan tindakan nekat. Ia mendorong kursi roda itu hingga jatuh ke dasar jurang, lalu segera melarikan diri bersama kambing-kambing. Ketika keluarga menyadari kursi roda Clara telah hilang, Alpohe langsung menebak siapa pelakunya. Tanpa ragu, ia menggendong Clara di punggungnya. Bersama Heidi, mereka mengikuti jalur yang biasa digunakan untuk menggembalakan kambing. Untuk pertama kalinya, Clara bisa menikmati bagian pegunungan yang selama ini tidak pernah ia lihat. Sementara itu, Alpohe memarahi Peter atas perbuatannya dan menghukumnya dengan menyuruhnya menjaga kedua gadis itu sepanjang hari. Clara sangat terpesona oleh pemandangan alam yang indah,
hamparan bunga-bunga liar, dan seekor kupu-kupu kecil yang hinggap di kakinya. Wahrscheinlich straft nur mit dem schlechten Gewissen. Saat kupu-kupu itu terbang pergi, Clara berusaha mengejarnya agar tidak pergi. Tanpa disadari, ia berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Semua orang terkejut melihat keajaiban itu. Meski begitu, Clara masih kesulitan berjalan. Selama beberapa hari berikutnya, ia terus berlatih berjalan dengan bantuan Heidi dan Peter. Setelah menyaksikan sendiri kemajuan Clara, Peter tidak lagi cemburu dan mulai menerima Clara sebagai teman. Beberapa waktu kemudian, Nyonya Seseman datang kembali untuk menjemput Clara. Kali ini ia ditemani oleh Tuan Seseman. Sesampainya di pegunungan, Tuan Seseman langsung marah. Ia tidak menyukai kenyataan bahwa putrinya yang selama ini dianggap lemah dan sakit dibawa ke tempat seperti itu. Namun, kemarahannya seketika berubah menjadi rasa haru ketika Clara berjalan menghampiri dirinya menggunakan kedua kakinya sendiri. Verzeih mir bitte. Momen itu dipenuhi pelukan dan air mata kebahagiaan. Keajaiban yang selama ini mereka impikan akhirnya benar-benar terjadi. Sebelum pulang, Nyonya Seseman memberikan sebuah buku catatan dan pena kepada Heidi agar ia bisa mulai menulis cerita-ceritanya sendiri. Ia juga mengingatkan Heidi agar tidak memedulikan ejekan teman-teman sekolahnya, karena setiap orang berhak mengejar impian yang membuatnya bahagia. Du es einfach tun. Setelah berpamitan dengan pelukan hangat kepada Clara, Heidi kembali menjalani kehidupan sehari-harinya di pegunungan bersama Peter. Namun kini ada satu kebiasaan baru. Kemanapun ia pergi, Heidi selalu membawa buku catatan dan pena pemberian Nyonya Seseman, sehingga setiap hari ia bisa menuliskan kisah-kisah indah yang dialaminya di pegunungan.